Ya, saya dulu mantan olahragawan. Di olahraga apa, Pak? Olahraga basket, ya volley juga. Jadi pada saat saya posisi umur 58, saya punya berat badan 85. Terus saya mengalami masalah kesehatan. Saya drop 25 kilo. Itu gambarnya. Dalam waktu berapa lama, Pak? 25 kilo, Pak? Waktu cuma 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Rumusnya apa, Pak? Bagi yang mau diet ya, Pak? Ya. Canda, Pak. 2 bulan 25 kilo. Itu boleh, kalau boleh saya tahu masalah apa yang terjadi, Pak? Ya, terima kasih. Saya awalnya tidak mengetahui problem kesehatan saya. Saya mantan olahraga karena saya umur sudah 58. Saya coba pagi pergi renang di pantai. Jam 6 saya pergi, jam 7 saya pulang. Habis itu saya mengalami buang air besar. Jadi agak rutin tiap hari. Jadi saya sudah wanti-wanti ke istri saya, jangan ajak saya ke dokter. Tapi karena ini terus menerus, akhirnya kita ke dokter di Palu, dokter Benny namanya. Dia lihat, waktu dia periksa, dia meraba, ini dokter kan biasa ya, meraba-raba. Dia menemui saya punya masalah di liver. Di liver, di hati, Pak? Di hati. Masalah apa, Pak? Saya punya liver bengkak sudah. Bengkak. Ya, jadi pada saat dia memeriksa langsung disuruh ke Prodia untuk memeriksa darah dengan USG. Jadi besoknya kami ke Prodia, kami periksa, saya mengalami tumor. Berarti itu kejadian 2 bulan yang lalu, Pak? Waktu bulan 12 tahun 2016. 12 bulan 2000 tahun 2016. Ya. Berarti 9 bulan yang lalu, Pak ya? Ya. Oke. Jadi pada saat dia mengatakan ini tumor dari hasil USG, kami sudah bingung. Jadi coba bagaimana caranya kita persiapkan paspor ya. Waktu itu kita cuma melihat kemungkinan apakah kita berobatnya di Surabaya atau kita mau keluar. Jadi kita coba ke Surabaya, ke dokter ahli penyakit dalam. Dia di sana juga mengatakan saya harus masuk rumah sakit untuk diperiksa di CT scan. Saya betul positif adalah tumor. Diambil darah, saya divonis, dan itu istri saya tidak mengatakan kepada saya, divonis stadium 4. Kanker hati stadium 4, Pak. Ya. Itu bulan 12 2016 itu. Iya, bulan 1. Bulan 1. Ya. Oke. Jadi saya diberikan waktu oleh dokter untuk hidup 6 bulan. 6 bulan, Pak. Jadi istri saya tidak mengatakan kepada saya. Dia cuma mengatakan kepada saya punya kakak-kakak, mereka pada menangis semua. Oke. Nah, jadi pada saat dia mau mengerjakan saya punya tumor, kami katakan kita runding dulu keluarga, kita coba minta kebijakan dari dokter untuk kita keluar dulu. Karena runding keluarga kita ke Pineng, Malaysia, Pak ya? Malaysia. Oke. Itu bulan berapa, Pak? Bulan 1. Bulan 1. Ya, kita ke Pineng. Di sana juga mengatakan positif tumor. Jadi saya punya pemeriksaan di Indonesia, saya punya sirosis itu 12.000. Terus diperiksa di Penang malah lebih tinggi lagi, 18.000. Saya punya liver itu benjolannya itu 14 cm.
14 cm, Pak. Ya, itu yang paling besar, ada 3 yang kecil. Nah, jadi dokter di Penang juga mengatakan umur saya 1 tahun. 1 tahun, Pak. Ya. Nah, jadi waktu itu saya belum kenal Purtirin. Kami diberikan obat untuk kembali ke Indonesia. Diberikan waktu 1 bulan untuk kembali kontrol. Kami kembali ke Surabaya. Kebetulan kemenakan saya di Surabaya. Suaminya mengatakan kepada istri saya, dia bilang ini ada obat, percaya atau tidak. Nah, dia menyampaikan Purtirin. Itu adalah suami dari Kemenakan saya. keponakan Bapak. Keponakan Surabaya. Surabaya. Itu dengan Pak siapa, Pak, namanya, Pak? Sastra. Pak Sastra Tidak ada di sini. Tidak hadir, Pak, ya. Ya. Jadi dia mengatakan begitu, istri saya respon. Kalau memang dia menceritakan kalau temannya dia ada mengkonsumsi obat ini, kanker tulang dengan tumor otak. Sembuh 2 paket. Dia minum sembuh. Jadi dengan penyampaian begitu, kami juga tidak melihat harga sudah. Jadi kita coba dibawa ke penjual itu ya, maksudnya yang leadernya di sana. Kita kenal, dia kasih kita 3 botol. Kita kembali ke Palu. Kita kembali, saya konsumsi. Jadi saya konsumsi itu posisi 1 hari 12 biji. Pagi 4, siang 4, sore 4. Itu pada bulan ke berapa, Pak? Bulan apa? Bulan 1 dan seterusnya sampai sekarang. Bulan 1 sudah mulai 1 hari 12, Pak. 12. Oke. Nah, jadi kami minum, saya minum 4 botol. 4 botol tuh kalau 12 berapa lama, Pak? Bapak hitung saya 1 botol 5 hari. Berarti 20 hari, Pak. Iya, 20 hari saya mendapatkan gejala toksin, gatal. Saya punya badan ini gatal. Kalau di sini saya tidak tahu, saya kalau di Sulawesi sarampai, tahu ya? Yang gatal itu kayak, ya sarampai itu kayak gatal-gatal sekali. Jadi waktu 4 botol kami konsumsi, kami kontrol lagi ke Penang. Setelah 20 hari itu berarti, Pak, ya? Iya, karena kita waktu mendapatkan obat itu sesudah pulang dari Penang, baru kita berangkat 1 bulan. Kami konsumsi 4 botol, kita kembali ke Penang. Dan kita belum melihat hasilnya. Cuma kita percaya aja yang apa disampaikan dengan kemenakan saya, bahwa dia punya teman seperti gini-gini. Kita sampai ke Penang, karena ini barang ini kan gatal, toksinnya kan keluar. Saya sudah tidak tahan, saya marah sama istri saya. Saya bilang saya tidak mau minum lagi, karena tidak tahan. Itu gatalnya bukan gatal biasa ya. Dia kasih bantal panas itu, sebentar aja gatal lagi. Jadi saya tidak bisa tidur. Jadi malam karena ini kan konsisten harus diminum. Betul. Ini Purtir. Besoknya saya tidak minum. Kita jam 10 ke kliniknya di Penang, di rumah sakit Glen Eagles. Mungkin ada itu hasilnya. Kami periksa. Nama dokter yang tangani saya adalah Dr. Amir. Dia ahli radiologi dan onkologi di Penang. Jadi dia periksa, dia suruh ambil darah dulu dengan USG. Kami bisa mendapatkan kamar untuk jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang kita masuk kamar, jam 3 dia hadir di kamar saya. Dia membawa berita yang sangat menggembirakan buat saya. Saya punya tumor 14 cm turun jadi 9 cm. Wow. 14 cm jadi 9 cm. Iya, okay. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan saya punya tumor bisa mengecil 5 cm.
saya punya sirosis 18.000, itu signifikan sekali penurunan. Turun sampai 1.200. Jadi 1.200. Oke. Jadi itu kontrol pertama. Kami disuruh balik lagi ke Indonesia. Pada saat diberitakan saya punya posisi ada perkembangan, ya terus terang secara manusia saya dan istri saya menangis. Luar biasa. Ya maksudnya kita juga umat beragama ya. Kita menangis, kita mengucap syukur. Melalui portir ini saya mengalami perubahan. Jadi kami kembali ke Indonesia. Dokter memberikan waktu kami 1 bulan untuk kontrol kembali. Kami kembali lagi 1 bulan. Saya tetap mengkonsumsi secara konsisten di portir. Tapi memang ada obat dokter, yaitu Nasafar. Mungkin Bapak dan Ibu tahu Nasafar itu saya mengatur, saya konsumsi dia jam 10 malam. 2 biji saja, 2 butir. Tapi ini kalau portir kan 12 biji. Iya. Jadi saya punya yang menyampaikan berita portir itu, saya punya kemenakan punya suami. Kira-kira kalau begini keadaan, dia tanya sama istri saya, kira-kira yang kasih sembuh kamu siapa sih? Apa portir atau obat dokter itu? Jadi saya punya istri bilang, ya tentu portir, karena dia dikonsumsi 12 biji 1 hari. Sedangkan obat dokter cuma 2. Malah begitu pemahaman. Jadi kami 1 bulan kemudian kami kontrol. Kembali ke Pinang lagi. Hasilnya seperti itu, kita ke kliniknya dulu, ambil darah, USG lagi. Saya punya sirosis dari 1.200 turun ke 17. 17. Oke. Terus minum, saya diberikan waktu 2 bulan, kembali kontrol lagi. 2 bulan kembali, konsumsi terus ini secara rutin. Saya sudah konsumsi sampai saat ini portir ini sudah 7 paket. 7 paket lah. Ya itulah, kalau tadi dikatakan itu kesehatan nomor 1, saya aminkan itu Pak. Nomor 1. Jadi kita ini kesehatan itu harus dijaga. Jadi kami diberikan 2 bulan. Kontrol lagi ke sana. Saya punya sirosis 5. 5. Saya tanya sama dokter Amir ini, orang yang sehat itu berapa dia punya sirosis? Dia bilang 8. 8. Ya. Bapak 5. Saya 5. Terus tumornya sudah mengecil lagi. Dan saya tidak tanya dia sendiri yang mengakui dokter ini. Tapi saya tidak menyampaikan ke dokter bahwa saya mengkonsumsi plasenta. Karena saya khawatir banyak dokter yang tidak bisa menerima kalau ada obat-obat yang lain selain dia punya dokter. Jadi selama ini saya tidak ngomong sama dia. Jadi saya ada minum plasenta. Jadi setelah minum tumornya sekarang sudah mengecil Pak. Iya. Jadi dokter sendiri mengatakan sama saya sama istri saya, cuma Bapak satu-satunya pasien yang saya tangani luar biasa perkembangannya. Oh. Jadi selama saya di Palu, terus terang saya tidak mau menang sendiri. Saya di Palu, banyak yang tahu saya punya masalah kesehatan. Saya mau berbagi informasi. Kalau saya ini sembuh, kamu harus begini-begini ini, portir, ada solusi. Jadi ada yang barusan 1 minggu yang lalu, dia punya mertua, itu dokter, ada dokter yang kita kenal, ahli penyakit dalam di Palu. Kita cerita-cerita juga, ada temannya punya mertua, sama masalah, sirosisnya 19.000. Dia ke Makassar mau ditace, kalau bahasa di Indonesia itu ditace itu dari paha sini naik ke apa ini, liver, ya hati, untuk dikemo. Waktu itu
Kalau ini yang minta maaf ya, saya bukan menjelekkan dokter Indonesia, sistemnya yang beda saja. Saya juga di Surabaya waktu itu mau ditace, seperti itu. Kita bilang jangan dulu dokter dikerjakan, minta tolong, kami berunding dulu. Terus kita ke Penang, coba menanyakan dokter sana, kalau di Indonesia sistemnya begini. Oh, dia bilang jangan, karena kalau sistem yang dilakukan seperti itu bisa merusak fungsi hati dan bisa mematikan hati. Begitu menurut dokter di Penang bilang sama saya. Nah, jadi itu yang saya sekarang berbagi terus kepada siapa yang membutuhkan informasi. Mereka membutuhkan portir, saya siapkan buat mereka. Luar biasa, Pak Budi. Itu testimoninya hasil dari rumah sakit Eagles. Jadi Pak, ada yang mau Bapak sampaikan Pak untuk teman-teman kita? Pesannya Pak. Ya, saya kira tidak ada, cuma kita dalam posisi sekarang ini makanan di Indonesia banyak sudah dicampuri dengan bahan-bahan yang tidak bagus untuk kesehatan. Kita tetap jaga kesehatan, nomor satu, memang kesehatan itu mahal. Ya kalau saya, Bapak sendiri tahu, kalau sudah 7 paket secara pribadi sudah berapa. Tapi itulah, kalau kita mau melihat harga, ya memang berat. Tapi kalau kita mau sembuh, kita harus berusaha. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rudi, Pak.